Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu Quran Surah Al-Bayyinah, ya, Quran Surah Al-Bayyinah. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Oke, ini adalah teks Quran Surah Al-Bayyinah. Kita baca sama-sama terlebih dahulu ya. Oke, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian kita masuk ke ayat pertama ya. Kita bahas ayat pertama. Oke. Ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, kata kafir, kafaru di sini ialah orang-orang yang menolak, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mereka itu terdiri dari ahli kitab, yaitu Yahudi. Jadi yang dikatakan min ahlil kitab dari ayat pertama ini, ya ini Yahudi dan juga Nasrani, dan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Jadi ketiga inilah yang disebut dengan ahli kitab pada ayat ini. Nah, kemudian arti ayat ini ialah bahwasannya ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, demikian juga kaum musyrikin, baik yang ada di Mekah ataupun di luar Mekah, akan tetapi memegang teguh pendirian mereka, kepercayaannya yang mereka terima dari nenek moyang secara turun-temurun sampai satu waktu akan datang kepada mereka keterangan yang penuh dengan bukti-bukti kebenarannya. Oke, kita masuk ke ayat kedua ya. Nah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, maksudnya Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Okay? Nah, bukti yang jelas itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang mengajak manusia kepada kebenaran. Allah telah menurunkan kepadanya kitab yang dibaca untuk mengajarkan hikmah kepada manusia, meskipun beliau ummi, tidak bisa baca tulisnya. Jadi salah satu yang membuktikan bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat adalah Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, jadi tidak bisa baca tulis. Jadi artinya Al-Quran itu bukanlah buatan Nabi Muhammad.
Ya, bagaimana seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, bisa membuat Al-Quran, bisa membuat suatu bacaan yang luar biasa atau sempurna. Nah, kemudian, namun karena itu ayat-ayat Tuhan, beliau hafal sejak diturunkan wahyu. Jadi Rasulullah SAW menurunkan ayat Al-Quran atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu langsung dihafal oleh Nabi Muhammad. Maka mudahlah bagi beliau membacakan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ya, dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Al-Quran tertulis dalam lembaran-lembaran suci, suci dari campuran tangan manusia, tidak diselipkan di dalamnya kata-kata orang lain, walaupun kata-kata Nabi Muhammad sendiri. Bersih, suci dari keraguan, suci dari sikap munafik, dan juga suci dari kesesatan. Ya, nah, jadi inilah Al-Quran, ya kan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Oke, kita masuk ke dalam ayat ketiga. Nah, pada ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Nah, arti kitab-kitab di sini adalah peraturan atau perintah, yang mana di dalam lembaran yang suci itu tertulis peraturan-peraturan, perintah, dan larangan yang diberikan di atas pundak manusia. Nah, untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi peraturan-peraturan yang berada di kitab-kitab ini adalah sebuah perintah atau peraturan yang tujuannya demi keselamatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Peraturan itu adalah lurus, tegas, dan juga kokoh. Nah, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengetuk hati sanubari dan mengajak akal supaya berpikir. Nah, itu semua membawa keguncangan di antara mereka. Tentu saja ada yang ragu dan akan sesuatu yang dipegang teguh selama ini. Nah, kemudian pada ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, apa yang terjadi setelah pembuktian dan penerangan itu datang? Mereka satu sama lain saling bermusuhan, saling menyalahkan, mereka tidak mau tunduk, tidak mau menerima kebenaran. Sebenarnya di dalam kitab-kitab suci mereka yang terdahulu, nah, telah ada isyarat akan kedatangan Nabi akhir zaman. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam telah menjanjikan, Nabi Isa alaihissalam pun telah menyebutkan, dan mereka sendiri pun percaya akan ada Nabi akhir zaman yang akan melengkapi Rasul terdahulu. Nah, al-bayyinah atau pembuktian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu tidaklah selisih dengan isi kitab mereka. Jadi, apa yang ada di dalam Al-Quran dengan kitab-kitab mereka itu tidak bertentangan. Dan mereka pun telah diberitahu dalam kitab itu bahwa Nabi akan datang. Tetapi setelah Rasul itu datang dengan nyata dan tak dapat dibantah lagi kebenarannya, mereka pun berpecah. Ada yang menerima dalam hati tetapi takut kepada masyarakatnya sendiri. Ada juga yang berpaling karena rasa benci dan juga dengki. Pada ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Nah, Allah tidak memerintahkan orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran kecuali dengan apa yang juga tersebut di dalam kitab-kitab mereka, yaitu beribadah kepada Allah dengan meniatkan seluruh bentuk ibadah yang lahir maupun batin semata demi meraih ridhonya, dan mendirikan sholat, membayar zakat dari harta mereka. Selama hal-hal yang diperintahkan itu lurus dan tidak ada kebengkokan di dalamnya,
Ia pula yang akan mengantarkannya ke surga. Sedangkan yang lain adalah jalan-jalan yang sesat yang akan membawa ke neraka. Pada ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik itu berada di dalam neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menolaknya. Nah, pada ayat ke-7, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Nah, setelah menjelaskan kondisi orang-orang kafir, ahlul kitab dan musyrikin, kemudian Allah menyebutkan balasan orang-orang beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seraya melakukan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dia menamai mereka sebagai sebaik-baik makhluk di sisinya, karena mereka mengenal Allah dan hanya kepadanya lah mereka beribadah. Nah, pada ayat ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, pada ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa pahala mereka dari Allah kelak pada hari kiamat berupa surga Aden. Ya, itulah perhatian dan penutupan terakhir. Tempat istirahat, menerima hasil dan ganjaran dari kepayahan berjuang pada hidup yang pertama di dalam dunia. Yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai sebagai lambang hiasan. Nah, mereka kekal di dalamnya selamanya, mendapat nikmat yang tidak pernah kering, rahmat yang tidak pernah tertulis. Allah ridho kepada mereka karena mereka taat dan setia ketika di dunia. Jadi kesimpulan pada surah Al-Bayyinah ini adalah dalam surah ini terkait dakwah Nabi Muhammad SAW, dan intinya ini tentang risalah yang dibawa Nabi SAW, yaitu risalah yang lurus dan benar yang mencakup pokok-pokok ajaran agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu. Ya. Nah, surah ini tentang pernyataan ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka tidak akan menerima sampai datangnya Nabi yang dijanjikan Tuhan. Namun setelah Nabi Muhammad datang dan diutus ke tengah-tengah mereka dengan membawa risalah Islam, mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tetap pada kekafirannya, padahal apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Namun mereka tetap tidak mau menerimanya. Nah, itulah fenomena kehidupan beragama, keberagaman ahli kitab dan orang-orang musyrik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan risalahnya, walaupun sebagian mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran Islam, namun bagi umat Islam tetap menghargai ajaran-ajaran yang mereka yakini itu. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.